Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhu al-uyun wa la tumassilhu adh-dhunun wa la yalhaquhu raibul manun wa ta'an fi kayfiyati 'azamatihi al-'arifun wa tahayyara fi 'adaliyatihi mutafakirun la yuqalu ayna kana wa la mata kana wa la kayfa kana qabla an yakun ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayhi. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma akrim warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ahsin warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ansur warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma rida warham ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salikin ala nahji fanal khairan wa firan amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ruang atas kita semua, rasa syukur atas kita semua, kesempatan atas kita semua untuk meraih keilmuan guna menyempurnakan sifat-sifat yang akan membawa derajat diri seseorang hamba di mata Allah Subhanahu wa ta'ala pada derajat yang tinggi. Bersaksi kita semua bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah, yang dimana Allah telah mengistimewakan orang yang telah Allah kehendaki di antara para hamba-hambanya dengan sunnah-sunnah dan hukum-hukumnya. Sama-sama kita di sini bersaksi bahwasannya sesungguhnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaannya dalam ibadah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jalannya baginda Nabi, kalau mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita ta'lim kitab Nashihul Ibad, karangan daripada Al-Alama Al-Hafidh Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Semoga Allah senantiasa memasukkan beliau dalam muara rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus kepada penyarah daripada kitab Nashihul Ibad ini, yakni Al-Alama Al-Hafidh Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Semoga Allah pun senantiasa melimpahkan rahmat atas diri beliau, keluarganya, keturunan-keturunannya, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Senantiasa Allah hadirkan pertolongan-pertolongan yang tiada dibatasi oleh ruang dan waktu. Ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk kita pada halaman 41, maqalah ke-20 sebelah kanan paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul isruna an Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah man lam yakun indahu sunnatullahi i'adatuhu wa sunnatu rasulihi ay sa'nihi wa sunnatu awliyaihi ay amrihim falaysa fi yadihi syai'un ay falaysa lahu syai'un yu'tadu bih
Al-Maqalatul Isrun, maqalah ke-20, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karamallahu wajha, semoga Allah senantiasa memuliakan wajah beliau. Beliau berkata, malam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang tidak ada pada dirinya sunnatullah, ai adatuhu, yakni kebiasaan Allah, ya. Wa sunnatu rasulihi, yaitu kemudian sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasulnya, ya. Ai sya'nihi, yakni perilaku Rasul, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah daripada para wali, ai amrihim, yakni urusan para wali, ya. Falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada di tangannya sesuatu pun, ya. Ai amrihim falaysa fi yadihi syai'un, ai falaysa lahu syai'un yu'tadu bih, yakni maka tidak ada sesuatu pun pada dirinya yang dapat diperhitungkan, ya. Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, siapa saja yang tidak ada pada dirinya sunnatullah, yakni kebiasaan Allah, sunnah Rasulnya, ya, yakni perilaku Rasul, dan sunnah para wali, yakni urusan para wali, maka tidak ada di tangannya sesuatu pun, yakni maka tidak ada sesuatu pun pada dirinya yang dapat diperhitungkan kelak, ya. Kemudian ditanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, qila lahu aili Ali ma sunnatullahi, qala ai aliyun kitmanu syirri, ya. Dikatakan kepada beliau, bertanya seseorang kepada beliau, yaitu Sayyidina Ali, yang dimaksud sunnatullah, ya, apa sunnatullah itu wahai Ali? Kemudian Sayyidina Ali berkata, kitmanu syirri, menyembunyikan rahasia, ya, menyembunyikan rahasia, ya. Kitmanu syirri wa huwa ma akhfahu an-nas 'anil hadisi 'inda syahshi, fa kitmanu syirri wajibun, ya, yaitu sesuatu yang disembunyikan oleh manusia dari cerita di hadapan seseorang. Adapun menyembunyikan rahasia itu hukumnya wajib, ya. Jadi ini sunnatullah, menjaga rahasia, menyembunyikan rahasia, ya. Sunnatullah itu, ya, menyembunyikan rahasia, sunnatullah. Jadi sunnahnya Allah, ya, kebiasaannya Allah, menyembunyikan rahasia. Coba Allah kalau nggak sembunyikan rahasia-rahasia kita nih, nggak ada kita di sini nih. Betul apa betul? Betul. Ya. Yang ono begini, yang ono begini, coba dibuka semua sama Allah, buset. Parah. Najis kita mau berteman sama dia. Biar kata dia pecian, dia sarungan, dia sorbanan gitu. Kalau Allah nggak sembunyiin rahasia pada diri orang tersebut, begini sih modelnya, begini sih, segala macam, ya. Ini maka kita wajib tuh hukumnya tuh menyembunyikan rahasia atas diri kita sendiri, menyembunyikan segala macam bentuk kebaikan kita sendiri untuk orang banyak, untuk siapapun di sekeliling kita. Kalau kita punya kebaikan sudah sekut, diam, cukup Allah yang tahu. Karena kita juga kan kalau melakukan kemaksiatan, kalau bisa jangan orang lain tahu. Cukup dah gue sama Allah aja yang tahu. Nah, pinter-pinterlah Anda menyembunyikan kebaikan Anda. Pandai-pandailah kita harus menyembunyikan segala macam bentuk kebaikan
kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita perlukan penilaian dari Allah, bukan penilaian dari dia orang. Dia orang paling ya kita bikin senang paling lama seminggu. Kan main aku. Kemarin habis khotib di pesantren tahfidz Quran Al-Isyrhami, di amplopin 1 juta, dibalikin lagi, ini buat beli torrent aja dah, beli buat mesin ini. Wah, setiap di mana-mana itu Ustadz Yakub kalau khotib di amplopin dibalikin lagi. Paling cuma seminggu dia senang ya. Tapi kalau Allah, cukup Allah yang tahu, maka kebahagiaan itu terus abadi. Pandai-pandai kita menyembunyikan rahasia orang lah. Harus bisa menyembunyikan rahasia orang. Apalagi rahasia diri kita sendiri. Pandai-pandai pula lah engkau menyembunyikan kebaikan orang, apalagi kebaikan diri kamu sendiri. Kira-kira gitu. Ya. Paham sampai sini ya? Maksudnya. Oke. Wakila ma sunnatur rasul, dan dikatakan apa itu sunnah Rasul. Beliau berkata qalal madaratu bainan nas, ya. Dan dikatakan apa sunnah Rasul itu, beliau berkata senantiasa ramah terhadap manusia, ya. Mudaratu bainan nas, ya. Kama qala ba'duhum wa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim, ya. Sebagaimana sebagian ulama berkata, ya, wadarihim, ramah tamahlah kepada mereka, madumta fi darihim, selagi masih di negeri mereka, ya. Dan relalah menghadapi mereka selagi masih di bumi mereka. Tuh, kita kalau tinggal di kampung orang kudu harus ngikutin aturan, jangan mau-maunya dewek gitu kira-kira ya. Ramah tamah lah, ya. Siapapun yang ada di sekeliling kita sambangin gitu ya. Sambangin, ngobrol, kita punya apa, berbagi terus, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti keliling kita, kalau bisa tegur, sapa dalam kebaikan. Ya, saling bantu, saling apa semua. Kalau tidak ada mereka, nanti siapa yang gotong kita punya mayat, ya. Gitu. Wakila ma sunnatu awliyaihi, dan dikatakan apa sunnah para wali Allah itu. Kemudian Ali berkata, qala ihtimalul adai anin nas wa kanu min qablina minal ummami yatawassawna ayyusi ba'duhum ba'dan bisalasi hisalin wa yatakatabuna biha. Ali berkata apa sunnah para wali Allah itu. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ihtimalu adai anin nas, menanggung sakit terhadap derita manusia, ya. Dan keberadaan mereka para wali Allah sebelum kita, ya, wa kanu min qablina minal umami, ya, dari umat-umat sebelum kita, ya. Yatawasawna, mereka telah saling berwaksiat, ya, ayyusi ba'duhum ba'dan, ya, yakni mereka saling berwasiat kepada sebagian yang lain, bisalasi hisalin wa yatakatabuna biha, ya, dengan 3 perkara, dan mereka saling menulis wasiat. Jadi para wali itu saling tulis wasiat. Orang-orang soleh itu kemana aja tulis wasiat, tukar-tukaran, ya. Man amila syai'an min amali li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Wasiat tersebut adalah yang pertama, siapa saja man amila, yang berbuat, ya, minal amali, sedikit di antara amal-amalnya, li akhiratihi, untuk akhiratnya, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, maka
Allah akan mencukupinya dalam urusan agama dan dunianya. Siapa saja orang yang berbuat sedikit di antara amal-amalnya untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupinya dalam urusan agama dan dunianya. Mesti. Jangan takut, yakin, jangan pakai percaya, yakin gitu. Jangan pakai percaya tapi pakai yakin. Udah umur kita nih udah pantang pakai percaya kalau dalam kebaikan. Ya, pantang pakai percaya dalam kebaikan. Jadi kudu harus yakin. Kumpul ngaji, yakin datang ini ada kebaikan. Akan ada kemuliaan, akan ada keberkahan, akan ada segala macam rahmat, cinta, kasih Allah terselimuti dengan keindahan-keindahan. Ini kita mau berangkat ke pesantren, yakin berangkat. Jangan diganggu. Jangan diganggu dengan kita nggak punya duit, dengan kita lagi susah, kita lagi pusing. Akhirnya dia percaya sih, emang sih bener sih kalau ke pesantren mah pasti enak dah. Ya, nah itulah itu kalau percaya begitu. Tapi kalau yakin, udah nggak ada urusan mau kata kanan kiri depan belakang bilang lo mau berangkat duit kagak ada, anak lagi sakit. Yakin gue berangkat, Allah sehatin anak gua, bini gua, semuanya. Gue mau berangkat dalam kebaikan, menuju ridhonya Allah, menuju cinta kasihnya Allah, segala macam. Ya. Jadi pakai yakin. Ai fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi. Yakni maka orang itu berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala di seluruh keadaannya itu. Jadi modal yakin kita, ya Allah. Allah cukup itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Jadi kalau pakai percaya, ibarat kita kayak ngejar bayangan. Ibarat kita kayak ngejar bayangan, padahal bayangan itu hadirnya jam 12. Persis jam 12 di atas kita tuh bayangan persis banget. Ya kan? Tapi kalau belum jam 12 itu bayangan kita kejar-kejar bukan dapat, makin jauh. Makin bayangan tuh. Tapi pada waktunya, orang yang yakin udah tahu pada waktunya datang. Sudah tinggal tata hati, tetapkan hati, tenangkan hati, kuatkan hati, baguskan hati, lapangkan hati, segala macam. Ya. Untuk kuat, saya baca Quran, saya harus kuat, saya harus semangat. Saya zikir, saya harus semangat. Saya tirakat, harus semangat. Jangan terganggu dengan hal-hal lain, nggak terganggu sama pekerjaan, nggak terganggu dengan usaha, nggak terganggu dengan urusan-urusan apapun itu bentuknya. Nah, ketika dia yakin kepada Allah, maka Allah akan cukupi, ya, dalam urusan agama maupun dalam urusan dunianya. Yang kedua, wa man asana syariratuhu. Ya. Siapa saja yang senantiasa membaguskan batinnya. Nah, ini sunnah para wali. Sunnah para wali itu senantiasa membaguskan batin, ya. Yakni batin hatinya. Yang dimaksudnya ai dhamira qalbi, ya. Yakni batin hatinya. Ahsanallahu ala niyatuhu ala niyatahu, ya. Maka Allah akan memperbagus lahiriahnya. Nah, karena kerjaannya itu bagusin hati terus. Kerjaannya memperbagus hati, berprasangka baik selalu kepada Allah. Ya. Inna inda zanni 'abdi bi in zanna khairan fa khairan in zanna syarran fa syarran. Menjaga terus hatinya itu dalam prasangka baik kepada Allah yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Jadi artinya mau dalam keadaan lagi payah, lagi seneng, lagi girang, lagi sedih, lagi pahit, lagi segala macam dah, nggak ada urusan. Tetap terpaut prasangka baik ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaguskan batinnya. Gimana caranya bisa berprasangka baik selalu kepada Allah? Ya, kuatin sholawatnya. Yang tadinya sholawatnya cuma setiap habis sholat 9 kali ditambah jadi 99. Kuatin lagi, yang tadinya biasanya 99 jadi 999. Yang tadinya 999 dikuatin lagi sholawatnya jadi 9999. Terus ditambah. Nah, memperbagus batin. Semakin banyak, semakin indah, semakin kuat kita, otomatis Allah akan memperbagus lahiriahnya. Ahsanallahu ala niyatahu. Mesti Allah perbagus lahiriahnya.
Ya. Fa zahiru yadullu ala batini, karena yang lahir itu menunjukkan atas yang batin. Ya. Kelihatan lahiriahnya lagi kusut, udah hatinya juga lagi kusut. Begitu mukanya sumpek, ya hatinya sumpek. Mukanya gelap banget, hatinya gelap. Begitu dah kira-kira, ya kan? Badannya tatoan, hatinya tatoan. Belum tentu ya. Paling gambar Gatot Kaca kali. Hatinya kan berkat batinnya. Ya. Jadi memang sunnah para wali. Jadi tirakat, puasa, ziarah, ya, tawasulan, yasinan, zikiran, segala macam itu, manakiban itu ya. Itu sunnah para wali itu. Untuk apa? Untuk memperbagus batin. Kenapa harus dibaguskan batin? Karena sadar betul jumlah setan yang ada di dalam tubuh manusia itu kan sama jumlahnya dengan darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Jadi sedetik pun engkau lupa mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, ya sudah, aliran darahmu itu tergantikan oleh setan. Nah, kita harus ganti tuh aliran darah kita tuh. Harus ganti jumlah aliran darah itu yang tadinya terisi oleh setan, diganti dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan puasa, dengan sedekah, terus berprasangka baik, nggak ada batasan, ya. Fi kulli waqtin ba'da waqtin, di setiap waktu demi waktu. Ya Allah, baguskan lahir kita, baguskan batin kita, maka Allah akan membaguskan lahir kita, ya, lahiriahnya. Kalau kita senantiasa memperbagus batin itu. Puasa, ya Allah, tirakat, yang tadi kita belajar tirakat, latihan 9 hari, 17 hari, 33 30 hari, ya, 41 hari, 77 hari, 99 hari, terus sudah terbiasa, ya udah terus tambah. Lagi ngobrol juga ketawa juga, sholawat aja nggak berhenti. Terus kayak apa? Baba Haji kan baca kulhu tuh sampai berapa tuh, 15.000 atau 20.000 tiap hari. Baba Haji ya 20.000 terus. Dibagusin karena memang ini sunnahnya para wali. Kalau kita memang pengen disebut wali daripada anak-anak kita, bagusin. Kita punya anak, otomatis kita kan sebagai walinya, betul nggak? Bagusin. Ente sudah mendapatkan derajat, sudah mendapatkan pangkat kewalian, walaupun itu sebagai wali daripada anak-anak antum, anak-anak kita. Kita ini wali daripada anak-anak kita. Maka kudu jalankan sunnah para wali Allah. Ya. Jangan wali murid. Wali murid itu bercandaan aja, wali murid. Padahal itu kita sudah menjadi seorang wali yang dimana kita harus mengikuti sunnah para wali. Di antaranya tadi, berbuat sedikit di antara amal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi segala macam urusan dunia maupun agama, dan senantiasa dia membaguskan batinnya dengan tadi yang kita jelaskan. Ya, jangan bangga doang punya anak, nanti anak sukses. Tuh anak gua tuh. Ini anak saya nih. Alhamdulillah, walaupun capek kita berjuang di segala macam, sekarang udah jadi dokter. Alhamdulillah, segala macam ya. Dia lupa untuk ngebagusin batin, dia lupa untuk ngebagusin batinnya itu ya. Senantiasa beramal-amalan. Padahal sudah ditegur kita sebagai wali murid, kita sebagai wali daripada anak-anak kita. Itu kita harus menjalankan sunnah para wali-wali Allah. Yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan siapa saja yang senantiasa setiap harinya berusaha terus untuk memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bi an amila amalan khalisan minar riya'i wal ujbi wa tashmi', ya. Jadi siapa saja yang senantiasa memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah dengan melakukan amal perbuatan yang terbebas dari sikap riya, dari sikap ujub dan sum'ah, ya. Tuh, kalau kita senantiasa memperbagus batin,
insyaallah terhindar daripada sikap riya, ujub dan sum'ah, ya. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memuluskan hubungan antara ia dengan sesama manusia. Tuh dimulus-mulusin aja sama Allah tuh ya. Tuh kayak Kiai Sona tuh ya. Walaupun mulus-mulus aja urusan sama dia. Ya, Bang Nawi ya, mau kemana urusan alus-alus aja udah, insyaallah. Nah, karena memang itu terus berusaha untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah. Aslaha ma bainahu wa bainallah. Ya, diperbaiki terus. Jangan sebulan sekali, jangan seminggu sekali, jangan sehari sekali. Kalau bisa tiap waktu. Nggak ada batasan ya. Faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu, karena siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dicintai oleh makhluk sesamanya, ya, sesama kita. Kalau kita sudah belajar mencintai Allah, terus perbaiki derajat kadar cinta kita kepada Allah, otomatis Allah akan menggerakkan hati-hati manusia untuk sama-sama mencintainya, menuju cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.